hibrid. Apa itu hibrid? Yang mana didefinisikan kalau hibrid itu adalah sebagai kursus yang waktu tatap muka face to face dikurangi dan digantikan oleh waktu yang dihabiskan di luar kelas, termasuk pembelajaran online atau berdasarkan pengalamannya. Jadi dari pedagogiknya, yaitu yang berpusat pada siswa, yang biasanya student centered, peran guru bergeser dari sekedar memberitahu siswa menjadi menciptakan peluang dan lingkungan yang mendorong pembelajaran kolaboratif dan mandiri. Dalam lingkungan ini, peran guru dan siswa itu bersifat cair. Terkadang guru menjadi pembelajar dan sebaliknya. Gitu. Nah, contohnya contoh di dalam kelas PAI, siswa itu diminta membaca materi zakat, lalu mengunjungi situs web simulasi, kemudian mencari macam-macamnya zakat atau gimana cara memberikan zakatnya gitu kan, berdiskusi online dalam kelompok kecil untuk mengidentifikasi tadi macam-macamnya atau apa itu cara memberikannya. Nah, baru kemudian bertemulah di kelas face to face-nya untuk membahas proses dan solusi. Guru menggunakan pertanyaan kritis untuk mengarahkan siswa ke jawaban yang benar. Maka dari konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa pedagogik harus mendorong keputusan teknologi, bukan sebaliknya. Baik, inti dari pembelajaran yang pertama ini yang kita bahas yaitu mengubah paradigma mengajar, penting pergeseran mentalitas dari instruksi yang berpusat pada guru menjadi lingkungan yang berpusat pada siswa. Dalam konteks nyatanya, ini berarti seorang pengajar harus berani melepaskan kendali informasi dan lebih fokus pada desain aktivitas yang memaksa siswa untuk aktif mencari, menganalisis, dan berdialog. Pada bab kedua kita akan mempelajari tentang aplikasi teoritis, yang mana aplikasi teoritis ini menekankan prinsip Kurt Lewin. Tidak ada yang sepraktis teori yang baik, atau there is nothing so practical as a good theory. Nah, yang mana di teori dan praktisnya itu menekankan prinsip Kurt Lewin dari kutipan Kurt Lewin yang dikatakannya itu there is nothing so practical as a good theory, yang artinya itu tidak ada yang sepraktis teori yang baik. Nah, dari hal ini menggarisbawahi pentingnya fondasi teoritis dalam desain khusus hibrid, di mana teori digunakan untuk memvalidasi praktik. Nah, praktik refleksinya itu prinsip ini merupakan salah satu prinsip dasar pedagogik Ignatian, adalah kerangka kerja di mana teori diterapkan pada pengalaman praktis, mendorong guru untuk secara terus-menerus merenungkan dan meningkatkan pengajaran mereka. Itu. Kemudian fondasi untuk peningkatan sebagai pengajar, kita itu harus selalu mendasarkan keputusan desain khusus gitu kan. Seperti mengapa kita harus memilih online dan daripada face to face tadi untuk tugas tertentu gitu. Pada bab ketiga ini kita akan membahas tentang pembelajaran berdasarkan pengalaman, yang mana pembelajaran di dunia nyata itu pembelajaran berdasarkan pengalaman. Nah, ada salah satu komponen yang dapat menggantikan waktu face to face dalam kursus hibrid. Ini melibatkan pembelajaran yang terjadi di komunitas atau dalam sebuah organisasi yang dapat berupa proyek komunitas. Peroleh pengetahuan tersirat yang pembelajaran berbasis pengalaman ini sangat penting untuk memperoleh pengetahuan tersirat, yaitu pengetahuan implisit yang umumnya diperoleh dari pengalaman dalam disiplinnya ilmu tertentu dan membutuhkan penerapan fungsi kognitifnya.
seperti analisisnya, terus sintesisnya, evaluasinya gimana, nah gitu. Kemudian di bab ini menyediakan landasan untuk memahami bagaimana pembelajaran meluas di luar dinding kelas fisik dan virtual, menghubungkan teori dan perencanaan kursus dengan aktivitas di dunia nyata. Masuk ke bab 4 yang mana merencanakan kursus hibrid Anda atau planning your hybrid course, yang mana perencanaan yang cermat adalah kunci sukses kursus hibrid. Salah satu pertanyaan perencanaan yang saya ambil dari buku How to Design and Teach a Hybrid Course, yang mana pertanyaan itu bagaimana komponen face to face dan waktu di luar kelas akan diintegrasikan menjadi satu kursus. Yang integrasi ini sangat sulit namun penting gitu ya. Nah, pengetahuan faktual vs pengetahuan tersiratnya itu guru harus mendesain kegiatan yang mendorong siswa melampaui fakta yang dihafal dan mencapai pengetahuan tersirat. Kemudian proses ini menuntut siswa untuk berinteraksi dengan materi melalui refleksi dan interaksi terpadu. Contohnya ya, siswa itu pasca sarjana yang bekerja penuh waktu dan sering berpergian cenderung lebih suka melakukan interaksi ke konten gitu kan. Misalnya itu membaca dan menonton video di luar kelas, diikuti oleh interaksi siswa ke siswa dan siswa ke guru yang mendalam selama sesi face to face. Nah, kemudian kemungkinan besar struktur yang di sekitar serangkaian pertanyaan kritis itu tadi dipertimbangkan yang berfungsi sebagai panduan langkah demi langkah untuk desain khususnya hibrid tadi. Jadi tantangan terbesar bagi pengajar hibrid ini adalah memastikan aktivitas di luar kelas tidak hanya menjadi pekerjaan tambahan, melainkan integrasi secara mulus dengan sesi face to face tadi. Nah, jadi kita itu di kelas tinggal mengembangkan apa yang kita udah baca gitu kan, kayak misalnya besok materinya apa gitu kan, materinya apa besok ya kita baca malamnya buat besok didiskusikan di kelas yang nggak tahu gitu. Nah itu buat memperkembangkan ilmu kita gitu kan. Kita masuk ke bab 5 yang mana diskusi sebagai cara belajar dalam kursus hibrid, yang mana diskusi adalah strategi penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada siswa, memungkinkan penyelidikan dan dialog. Dalam desain hibrid, diskusi terjadi di dua lingkungan, yaitu online dan face to face. Bagaimana diskusi di dua lingkungan itu tetap berjalan dengan efektif, yaitu dapat digunakan untuk memfasilitasi proses kognitif tingkat tinggi yang diperlukan untuk memperoleh pengetahuan tersirat. Bab 5 ini adalah bahwa jumlah interaksi tidak sepenting kualitasnya. Nah, diskusi online harus dirancang untuk memicu pertanyaan kritis, bukan sekedar meringkas bacaan. Hal ini membebaskan waktu face to face itu untuk fokus pada analisis, terus sintesis dan evaluasi tadi kan. Nah, tingkat kognitif yang lebih tinggi menjadi waktu face to face itu sebagai momen pemecahan masalah yang provokatif dan mendalam. Bab terakhir ini kita akan membahas tentang memberi dan menerima umpan balik siswa, yang mana umpan balik sebagai komponen penting baik yang diberi oleh guru kepada siswa maupun yang diminta dari siswa tentang pengalaman kursus. Balik ini membantu guru memahami bagaimana siswa berproses informasinya. Dari struktur chunks, yaitu pengajar terbaik membantu siswa dengan memecahkan konten kursus menjadi bagian-bagian doable chunks yang menyiratkan bahwa umpan balik reguler memungkinkan penyesuaian beban kerja agar tidak terlalu membebani siswa. Misalnya itu menghindari terlalunya banyak memberikan tugas di awal dan di akhir kursusnya gitu. Pada mekanisme untuk mengumpulkan dan menggunakan data dari siswa untuk memastikan pengalaman belajar mereka seimbang, terstruktur, dan efektif.
Pembelajaran berkelanjutan dari umpan balik siswa ini tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi, tetapi sebagai alat pembelajaran reflektif bagi guru itu sendiri, konstruktif dan mempelajari dari kegagalan dan kesuksesan adalah cara untuk terus meningkatkan desain kursus hibrid. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya pahami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila ahli thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.